Selanjutnya kita masih banyak rekan-rekan yang masuk, sudah ada 45 ya yang masuk. Ini sebenarnya saya sudah setting secara otomatis sehingga klik bisa langsung masuk. Adapun jika klik dan tidak masuk, kemungkinan ada kendala di jaringan dan lainnya. Terlebih dahulu kita lihat kelas kita dulu pada Google Classroom. Pada Google Classroom kita lihat kelas kita dulu. Iya, Kak. Dari pagi dulu, Kak. Pada mata kuliah publikasi ilmiah ini, kita sekarang sudah masuki pertemuan ketiga. Jadi tinggal ada satu pertemuan lagi ya. Nah, di pertemuan ketiga ini saya akan mengirimkan materi yang hari ini kita akan diskusikan ya. Saya akan mengirimkan materi sebentar. Ya. Kemudian juga jangan lupa untuk mengisi kehadiran, dan saya akan kirim kehadiran ya. Dan kehadiran ini nanti akan kita dianggap selesai itu sekarang itu jam 16, jam 18 lah ya. Kita setting kehadiran itu selesainya jam 18. Tanggal ini yaitu tanggal 10. Kemudian nanti 18 ya. Anggap sudah selesai. Alhamdulillah sudah langsung respon mengisi kehadiran. Oke, selanjutnya kita bahas pada pertemuan ketiga ini tentang memahami atau strategi penulisan dan penyampaian hasil penelitian. Namun sebelum kita membahas tentang atau berdiskusi materi ini, saya ingin jelaskan pula. Nah, di sini ada tugas akhir ya. Di tugas akhir ini sudah ada 2 orang yang mengisi. Nanti sekalian ini bisa klik link yang sudah disertakan ini, ya. Klik link ini, kemudian ada tulis nama mahasiswa, NIM, misalkan di jurnal ini, di jurnal kamu ingin menuju ke satu jurnal, maka silakan template jurnalnya itu di download dan upload di template jurnal sini ya, baik bentuk PDF atau Word. Kemudian yang ini adalah saudara punya tulisan dalam bentuk jurnal, kemudian tambahkan file dan kirimkan lagi di sini tulisan saudara. Dan tulisan itu tentunya harus sesuai dengan template jurnal. Kemudian bagaimana kalau suatu orang telah menulis dalam satu jurnal, katakanlah satu jurnal itu ada satu tulisan itu ditulis oleh 4 orang, maka silahkan masing-masing isi sendiri dengan
template yang sama dan dengan jurnal yang sama. Namun di situ ada nama saudara ya yang tentunya menjadi author atau penulis dalam sebuah jurnal. Nah, selanjutnya pada hari ini layar saya terlihat tidak nih? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Kita bahas tentang strategi penulisan dan penyampaian hasil penelitian. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa struktur penulisan itu dalam sebuah karya ilmiah itu sangat panjang ya. Rata-rata karya ilmiah itu mulai dari lembar pendahuluan, mulai dari cover depan, cover dalam, kemudian transliterasi, abstrak, atau ucapan terima kasih, daftar isi, dan segala macamnya. Kemudian diisi di bab 1 ada latar belakang masalah, tergantung penelitian yang dilakukan ya. Ada rumusan masalah, ada studi pendahuluan yang relevan, tergantung penelitian yang diikuti ya. Ada hipotesis bagi penelitian kuantitatif. Terus bab 2 studi pustaka, bab 3 objek penelitian ataupun metodologi penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan. Nah, bab 1 itu harus ada benang merahnya di semua bab ya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu harus ada benang merahnya, kesamaannya. Jadi jangan melebar membahas yang macam-macam. Harus sesuai dengan fokus penelitian, sesuai dengan yang sudah ditentukan. Nah, dalam penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi, tesis maupun disertasi itu prosesnya begitu panjang. Namun dalam penulisan jurnal itu seolah-olah itu diperas ya, dicari intisarinya dari sebuah penelitian yang kita lakukan. Penelitian yang kita lakukan pada dasarnya adalah ingin berangkat dari sebuah filsafat positivisme ya, yang mengukur segala sesuatu itu berdasarkan ukuran-ukuran. Kalau tinggi ya ukurannya bisa meter, atau panjang juga sama, berat ya dengan kilogram dan seterusnya. Maka bagaimana untuk mengukur fenomena-fenomena yang terjadi? Maka untuk mengukur fenomena yang terjadi itu paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan yang berbasis pada keilmuan terdahulu yang relevan ya, berdasarkan ilmiah itu dengan model kualitatif. Jadi didasarkan atas fenomena, refleksi, kemudian juga asumsi dan juga literatur yang ada. Namun juga bisa mengukur segala sesuatu itu dengan kuantitatif. Sudah disediakan alatnya, modelnya, sampelnya, sehingga kita bisa menelusuri sesuatu berdasarkan pola-pola ilmiah yang sudah ada dan sudah berkembang. Nah, tentunya ya kita dalam menulis sesuatu, skripsi ataupun tesis dan disertasi, itu ketika ada orang yang tertarik ingin membaca, sepertinya memang untuk membaca cepat itu mereka tidak bab per bab, halaman per halaman. Maka yang pertama dicari biasanya adalah abstrak dalam sebuah tulisan itu. Maka abstrak ini dalam karya ilmiah itu juga disertakan, apalagi dalam sebuah tulisan yang termuat di jurnal. Maka abstrak itu menjadi
bagian yang penting. Karena di abstrak itu kita mulai disuguhkan pada identitas penulis, bisa 1, 2, 3, 4, atau beberapa orang, kemudian judulnya, kemudian alasannya, kenapa judul yang ditulis itu penting, metodenya, dan hasilnya. Ya, jadi di abstrak itu dalam tulisan 1 lembar kurang, ya, biasanya lembarnya itu bisa setengah halaman dengan spasi 1 dan berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh jurnal, itu menginformasikan tulisan-tulisan yang sudah dihasilkan dalam sebuah penelitian. Nah, karena itu penulisan ilmiah itu harus mengikuti struktur yang terstandarisasi. Nah, standarisasi dalam penulisan ilmiah itu ada pada buku panduan masing-masing. Buku panduan penulisan tesis, buku panduan penulisan skripsi, buku panduan penulisan disertasi. Nah, itu semua adalah rujukan bagi mahasiswa untuk menulis sesuai dengan ruang lingkup keilmuannya masing-masing. Begitu juga dalam hal penulisan di jurnal. Karena itu dalam penulisan yang paling sederhana digunakan yaitu adalah mulai dari introduction, metode, hasil, dan diskusi terkait dengan penulisan-penulisan yang kita lakukan. Itu adalah struktur sederhana, ya. Jadi introduction, method, result, and discussion. IMRAD. Nah, kemudian apa itu introduction dalam sebuah penulisan? Jadi introduction itu memperkenalkan topik dan menjelaskan latar belakang penelitian, menyajikan rumusan masalah dan tujuan penelitian, mengemukakan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Jadi introduction ini penting, ya, karena kita memperkenalkan topik dari apa yang kita teliti, kemudian latar belakang penelitian, kemudian juga rumusan-rumusan masalah atau permasalahan yang ada dalam lingkup penelitian yang kita lakukan, dan juga bisa mengemukakan hipotesis dan pertanyaan penelitian. Nah, semuanya ini terstandarisasi dalam pengertian ada caranya, ada rumusnya menentukan hipotesis, ya, atau disebut juga dugaan sementara. Nah, ini penting untuk kita pahami dalam hal introduction. Nah, kemudian selanjutnya itu ada metode, menjelaskan bagaimana desain penelitian yang kita lakukan, populasinya ada berapa, sampelnya berapa, dan teknik pengumpulan data, serta menguraikan prosedur analitis data yang kita gunakan. Nah, ini adalah metodologi. Jadi kita kalau ingin melihat apa kandungan yang ada dalam air dalam sebuah danau, itu nggak mungkin kita semuanya itu kita ukur. Tapi biasanya kita ambil dalam satu ember, ya, atau satu bak yang besar, kemudian kita ukur pH-nya, derajatnya, dan segala macam. Itu disebut dengan sampel. Populasinya adalah semua air yang ada di danau, sampelnya adalah air yang kita ambil dalam beberapa liter. Dan kemudian juga teknik pengumpulan data. Teknik mengumpulkan data ini juga ada teorinya. Nah, karena itu metodologi ini diambil oleh saudara pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, metode penelitian ini yang kemudian dijadikan sebuah alat untuk bagaimana saudara mengemukakan metode penelitian
sehingga sesuai dengan prosedur ilmiah, sehingga itu bisa menemukan sebuah hasil yang baru dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir itu dalam sebuah penelitian itu ada hasil, result, ya, hasil. Itu menyajikan temuan penelitian secara objektif. Nah, ini objektif ya. Makanya dalam sebuah penelitian itu terkait dengan kita menyebarkan, mencari informasi berupa wawancara, berupa angket, itu harus sesuai dengan objek. Jadi ketika angket itu kita olah, logikanya adalah jangan sekali-kali kita merubah angket tersebut, sehingga misalkan hasilnya menjadi lebih baik. Ini tidak boleh. Itu ada yang namanya etika penelitian atau etika penulisan ilmiah. Karena itu menyajikan temuan penelitian itu secara objektif. Sehingga dalam sebuah penelitian itu harus ada uji prasyaratnya. Tentunya saudara sudah memahami ini ya, ada uji prasyarat, validitas atau tidak valid, cara mengubahnya, mengolahnya, menggantinya ya, sehingga yang tidak valid itu kemudian diubah menjadi valid dengan cara-cara atau teknis yang digunakan. Nah, semuanya ini diperlukan pengetahuan untuk mewujudkan sebuah penelitian yang terbaik. Karena itu di sini kita di hasil ini kita harus menghindari interpretasi. Ya, interpretasi itu pendapat kita. Nah, pendapat kita yang tidak sesuai dengan hasil dari sebuah penelitian yang kita lakukan. Nah, kemudian penelitian itu selalu juga diakhiri dengan saran biasanya. Dan saran itu dan kita mengajak diskusi. Misalkan dalam sebuah penelitian itu ada saran untuk poin-poin penting tapi tidak kita teliti, maka kita menyarankan kepada peneliti lain yang akan meneliti dengan topik yang sama untuk meneliti bagian apanya ya yang mempengaruhi terhadap hasil dari temuan yang kita lakukan. Karena itu diskusi atau discussion itu menginterpretasikan hasil dan membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Jadi penelitian sebelumnya menjadi sebuah bahan perbandingan untuk penelitian yang kita lakukan. Dan penelitian yang kita lakukan saat ini itu bisa menjadi perbandingan untuk penelitian-penelitian yang mendatang. Karena itu hasil penelitian ini menjadi hal yang memang sangat penting. Dan menjelaskan implikasi dari temuan, kemudian menyediakan saran untuk penelitian lebih lanjut. Itu hal-hal juga yang terkait dengan diskusi. Nah, kemudian komponen lainnya adalah kita menulis judul. Nah, judul ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Misalkan ada jurnal yang membatasi judul itu harus minimal dalam atau maksimal dalam 14 atau sampai dengan 16 kata. Jadi kalau kita penelitiannya terlalu panjang, bisa kita singkat sehingga memenuhi kriteria antara 14 sampai 16 kata. Itu kaitan dengan judul. Dan judul ini harus informatif ya, dan mencerminkan isi penelitian. Maksud mencerminkan isi penelitian ini adalah arah. Jadi sebuah penelitian yang kita lakukan, misalkan penelitian tentang pendidikan multikultural, maka judul itu harus informatif dan di dalamnya menjelaskan hal apa saja yang harus dilakukan dalam pendidikan multikultural sehingga tidak terlalu jauh berjalan untuk judul yang tidak sesuai. Nah, kemudian komponen penting lainnya dalam sebuah artikel penelitian maupun sebuah karya ilmiah ya itu harus selalu disertakan dengan abstrak ya. Mulakhas, abstrak ya. Baik dalam abstrak ini ada jurnal yang menginginkan abstrak harus ditulis bahasa Inggris.
Ada jurnal yang menginginkan harus ditulis bahasa Indonesia. Ada juga jurnal yang mengharuskan ditulis dalam bahasa Arab. Ya, baik bahasa Inggris, bahasa Arab maupun bahasa Indonesia itu tergantung dari kebijakan jurnal itu sendiri. Karena dia biasanya punya model tersendiri yang itu ada di template. Dan kemudian ada lagi yang terkait dengan abstrak ini harus ditulis secara singkat. Jadi abstrak itu kita harus betul-betul memilih kata, memilah kata, di mana kata-kata yang kita pilih itu mampu menunjukkan abstrak ya. Jadi kalau kita mau melihat rumah gitu ya, abstraknya itu ya paling kamar tamunya dulu, ruang depannya dulu, itu abstrak. Nah kalau orang tertarik, ya dia akan masuk ke dalam. Kalau tidak tertarik, ya udah cukup sampai di sini gitu. Itu namanya abstrak. Kalau tulisan abstrak itu harus dibuat semenarik mungkin, termasuk juga dalam penulisan abstrak deskripsi. Itu harus ditulis dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti, dipahami, sehingga orang tertarik dengan apa yang kita tulis, dengan apa yang kita baca. Sehingga kemudian abstrak ini seseorang dapat melihat hasil dari sebuah penelitian. Ketika dia tertarik, maka dia akan membaca lembaran demi lembaran untuk mewujudkan apa yang menjadi penasaran. Karena itu maka judul sebenarnya harus juga dalam tanda kutip provokatif ya, sehingga membuat orang tertarik. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah karena jurnal ini merupakan karya ilmiah, maka harus menulis dan bersumber dari sitasi-sitasi ilmiah. Nah, misalkan sumbernya adalah jurnal. Kalau jurnalnya Sinta 5, misalkan, ya bisa harus dari jurnal Sinta 5 atau jurnal yang lebih tinggi dari itu. Kalau memang jurnal Sinta 2, ya mereka bisa referensinya dari jurnal yang lebih tinggi lagi, bisa dari Scopus ataupun bisa dari jurnal yang sama ataupun jurnal yang lebih tinggi dari juga itu jurnal yang satu, Sinta 1. Nah karena itu biasanya juga dalam jurnal yang Sinta 2 itu mensyaratkan referensinya harus diambil dari misalkan terindeks Scopus minimal 5 jurnal dan seterusnya. Nah ini ada dalam jurnal-jurnal tertentu yang memiliki reputasi untuk mengharuskan kita mencari referensi dari sumber yang sangat terpercaya. Nah karena itu dalam penulisan artikel ilmiah itu semuanya serba terpilih ya, artinya mulai dari penulisan judul, mulai dari penulisan abstrak, mulai dari isi, referensi, itu memang harus benar-benar terdetek secara baik dan bisa ditelusuri ya oleh orang-orang yang ingin meneliti tentang apakah yang kita tulis itu bersumber dari referensi yang terpercaya atau sebaliknya. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita melakukan suatu strategi penulisan yang efektif ya. Untuk melakukan strategi penulisan yang efektif, yang harus kita lakukan yang pertama adalah ada kejelasan dan keringkasan. Jadi kita diminta untuk menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan hindari sesuatu yang tidak perlu. Ini saya sering sekali ya melihat tulisan-tulisan di mahasiswa itu paragraf tidak utuh. Satu paragraf bisa menceritakan idenya bisa 4-5 ya. Padahal satu paragraf itu bisa menjawab sebuah pertanyaan tentang apa. Jadi ketika kita menulis itu, dalam pemikiran kita harus ada kata-kata apa, mengapa, kenapa, kapan, siapa, di mana. Yang kita itu menjawab apa? Apakah menjawab pertanyaan tentang apa? Apakah menjawab pertanyaan tentang bagaimana tentang suatu objek yang kita teliti. Karena itu sebelum menulis sebuah
tema atau subtema yang kita tulis harus buat kerangkanya dulu, kerangka tulisan. Misalkan paragraf 1, paragraf 2 itu menjawab tentang apa yang kita tulis, tentang apa yang kita jelaskan. Paragraf ketiga, keempat tentang mengapa, tapi objeknya yang sama, ya. Jadi tidak melompat-lompat. Nah, ini terlihat sekali tidak runutnya. Jadi tidak jelas kalau begitu. Karena itu dalam segi penulisan itu harus memahami kejelasan dan ringkasan. Kemudian gunakan kalimat aktif, ya, kalimat pasif. Ya, kalimat pasif saya pikir saudara semua ini telah mengambil mata kuliah bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia di perguruan tinggi itu tujuannya adalah bagaimana mahasiswa itu mampu menulis, ya. Salah satunya adalah mampu menulis karya-karya ilmiah, ya, bukan hanya mampu berkirim surat, bukan hanya mampu untuk membaca puisi, tapi diharapkan mampu untuk bisa menulis dan membuat paragraf yang efektif, sehingga itu nanti bisa diterapkan ketika tugas akhir dalam satu mata kuliah seperti pembuatan makalah misalnya, ataupun yang terpenting adalah pada tugas akhir pada skripsi. Ya, itu juga harus dipahami secara baik. Ya, penyusunan paragraf, kemudian kita menggambarkan visualisasi data, itu harus juga dilakukan sesuatu yang jelas. Kemudian strategi penyampaian hasil penelitian. Nah, kalau presentasi lisan dan presentasi poster, ya, ini juga harus dilakukan sebenarnya ketika saudara misalkan diuji, ya, itu juga boleh menggunakan presentasi-presentasi poster, ya. Jadi tidak harus menggunakan menggunakan infokus saja. Nah, yang jelas ketika menulis ini harus betul-betul memperhatikan kalimat berpedoman pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, bagaimana menulis huruf kapital, bagaimana menulis huruf kapital di awal, bagaimana menulis tanda titik, koma, tanda kutip, tanda petik, dan seterusnya. Itu sebenarnya harus berpedoman pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi hal itu sebenarnya sudah diambil oleh saudara dalam mata pelatihan-pelatihan di sekolah maupun perkuliahan di perguruan tinggi. Nah, kemudian ada kesalahan-kesalahan yang umum yang harus kita hindari dalam menulis, ya, diantaranya adalah plagiarisme. Ya, ini salah satu hal yang memang sekarang menjadi di perguruan tinggi itu menjadi sesuatu yang punya warna tersendiri. Apa yang dimaksud dengan punya warna sendiri? Dulu tidak ada plagiarisme. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi ada cek plagiarisme, ada X plagiarism atau plagiarism checker, atau ada juga Turnitin dan sejenisnya, alat-alatnya banyak. Nah, plagiarisme ini dia tidak tahu apakah kita dia mengetahui dengan alat ini berapa persen akuratnya apa yang kita tulis dengan sumber-sumber yang telah ada di dunia internet atau maya. Nah, karena itu kalau kita mengcopy dari sumber-sumber lain kan akan terdeteksi plagiarisme, karenanya baik penelitian yang bersifat internal di kampus maupun eksternal ataupun penelitian-penelitian di kelas kementerian seperti Kementerian Agama misalnya, itu harus menentukan proposalnya misalkan harus tidak boleh dari 30%. Jadi uniknya harus 70% misalkan. Nah, jadi ini harus betul-betul diperhatikan. Jadi sebelum Anda menulis, mengirimkan artikel, biasanya uji sendiri dulu, ya, dengan menggunakan alat-alat Turnitin dan lainnya. Nah, kemudian dalam presentasi, kemudian ada etika, ya. Etika pernah kita sampaikan dalam penulisan dan publikasi, ya. Etika ini lebih mengutamakan pada kejujuran, kemudian lebih mengutamakan pada nilai-nilai rasionalitas, ya, dan menghindari konflik kepentingan. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Nah, ini sudah dibahas. Kemudian strategi
penulisan dan penyampaian hasil penelitian adalah keterampilan sangat penting bagi kita semua, termasuk mahasiswa. Dengan memahami dan menerapkan struktur penulisan yang tepat, menggunakan strategi penulisan yang efektif, serta menyampaikan hasil dengan baik, Anda akan dapat meningkatkan kualitas publikasi ilmiah. Ya. Etika dalam penulisan dan publikasi juga sangat penting untuk menjaga integritas penelitian. Nah, karena itu yang penting harus kita sampaikan adalah bahwa dalam sebuah penelitian itu betul-betul memperhatikan model-model aturan-aturan dalam sebuah artikel penulisan. Nah, karena itu ketika saudara ingin mengirimkan dalam sebuah jurnal, itu juga harus betul-betul memperhatikan plagiasinya, harus betul-betul memperhatikan template-nya, harus betul-betul memperhatikan korespondennya, dan lain segala macamnya. Nah, yang sesuai dengan template itulah yang kemudian dianggap baik, diterima oleh jurnal-jurnal tertentu tersebut ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusikan. Disilahkan kalau ada hal-hal yang ingin kita diskusikan. Silakan Ahmad Fahrul, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Reza Firmansah. Sebelumnya pakai akun yang berbeda. Ya. Izin bertanya Pak, kaitannya dengan publikasi ilmiah yang tugas kemarin yang Bapak sampaikan, karena saya sendiri belum memahami betul bagaimana cara mendapatkan template dari jurnal tersebut, lalu dari karya tulis ilmiah itu apakah kita harus buat lagi atau hanya skripsi yang kita buat sebelumnya? Bagaimana Pak penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sebuah pertanyaan yang menarik ya. Jadi yang kita harapkan sebenarnya adalah dari penelitian yang sekarang sedang saudara lakukan. Ya, jadi sekarang saudara sedang melakukan sebuah penelitian dalam tugas akhir skripsi, maka sebenarnya skripsi itulah yang kemudian diubah menjadi jurnal dan kemudian dipublikasikan. Kenapa? Karena ketika saudara menulis jurnal, ketika saudara menulis skripsi, Anda sudah melakukan tahapan-tahapan ilmiah untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang baru. Karena itu yang dipublikasikan di sini adalah karya-karya saudara, yaitu dalam bentuk skripsi yang dipublikasikan. Bagaimana kemudian kalau ada kawan-kawan kita misalkan dalam menulis skripsi itu lebih dari 2 orang dengan judul 1 orang. Nah, dengan ada satu judul gitu ya, judul si A misalkan dipakai nulis di sebuah jurnal untuk 4 orang misalkan yang ikut publish-nya. Maka sebenarnya yang harusnya melalui tahapan jurnal itu yang orang yang pertama itu. Karena orang yang kedua, orang yang ketiga, dan yang keempat kan nulis skripsinya berbeda. Tetapnya harus diujikan ya. Tapi nanti sekali lagi ini sangat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di kampus. Artinya ketika yang A itu memang sudah menggunakan judul yang sama atau yang mirip dengan judul skripsinya, maka dialah sebenarnya yang kemudian berhak untuk lulus dengan jurnal. Sementara yang B itu kan judulnya yang lain. Karena judulnya yang lain itu, ya sebenarnya dia itu juga harus di prosedur-prosedur untuk munakosah seperti biasa. Nah kemudian selanjutnya dari mana sih kita bisa mengetahui jurnal, template jurnalnya itu ya. Nah sebagaimana kita ketahui, misalkan ini layar saya kan terlihat ya,
kita lihat misalkan mencari jurnal itu di mana. Mencari jurnal itu bisa kita klik misalkan Garuda, atau misalkan apa saja lah, jurnal, misalkan jurnal Sinta 4 misalkan, atau Sinta 5 itu misalkan. Kita ini Sinta 4 ya. Ini ada jurnal Sinta 4, daftar jurnal Sinta 4 terbaru. Ini bisa kita klik di sini. Nah, di sini ya ada jurnal Sinta 4 terbaru, daftar jurnal Sinta 4 manajemen. Ada jurnal Sinta 4 pendidikan, kita klik misalkan. Daftar jurnal Sinta 4 pendidikan. Ya, ini muncul. Nah, ini Sinta 4 pendidikan. Nah, ini H-indeksnya ada 3, ada citationnya dikunjungi oleh 516 orang ya. Nah, misalkan kita mau klik jurnal pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ini bukan selingkung dengan jurnal kita. Yang jurnal kita adalah jurnal PAI, misalkan jurnal ilmiah kebahasaan dan kesastraan, ini bukan jurnal PAI. Ya, kita cari jurnal, ini masih sastra ya. Nah, ini katakanlah ini tidak, kita cari jurnal yang lain, misalkan jurnal Sinta 4 PAI. Nah, ini ada Al-Iltizam, jurnal pendidikan agama Islam. Katakan kita klik di sini. Nah, kemudian setelah kita klik, kita cari jurnal ini, kita klik websitenya. Nah, website jurnal. Nah, ini kan Al-Iltizam. Nah, lihat, ini adalah tampilan jurnal Al-Iltizam ya. Nah, bagaimana kita mengetahui ya, atau mungkin kita cari lagi misalkan jurnal yang lain, katakanlah jurnal Sirajul Falah, dia punya jurnal edukasi Islami, kita cari ya, jurnal Sifa edukasi Islam, apa namanya, Edusifa misalkan, Edusifa jurnal. Nah, biar mudah memperkenalkan jurnal Sirajul Falah ya. Nah, Edusifa jurnal Estit Sirajul Falah, kita klik yang ini. Oke, tidak ditemukan ternyata. Kita cari lagi yang ini di Moraref. Nah, ini muncul ya, Edusifa. Kita setelah muncul jurnal Edusifa ini, kita klik view website. Nah, websitenya memang sekarang sedang perbaikan ya, sedang perbaikan. Ini ternyata memang sedang perbaikan. Kita cari lagi jurnal yang tadilah ya, jurnal Al-Iltizam ini. Nah, kemudian kita view websitenya. Nah, di sini kita ingin tahu jurnal ini skopnya bidang apa. Kita klik ini, fokus and scope. Nah, di jurnal ini ternyata artikel di sini adalah artikel mencakup mempublikasi jurnal pendidikan agama Islam, di dalamnya termasuk apa? Strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, media pembelajaran, kurikulum PAI, Islamic Education, pendidikan Islam. Jadi kalau kita punya rumpun PAI, kita masuk di sini untuk fokus ini. Tapi kalau fokusnya adalah bahasa, kita nggak masuk. Nah, fokusnya ini di sebelah kanan ini atau di sebelah kiri, biasanya ada sebelah kanan dan sebelah kiri, kita bisa melihat skopnya. Skopnya mereka adalah ini ya. Kemudian ini ada kebijakan, kita yang penting-penting saja, fee review. Bagaimana cara kita mengirimkan artikel di sini? Ini ada fee review-nya ya. Silakan nanti dibaca ya. Memilih submit script will be reviewer ya. Jadi kita harus betul-betul memahami. Dan kemudian yang paling tadi ditanyakan adalah autornya di mana. Nah, template-nya mana? Ini ada artikel template. Jadi, kalau kita ingin menulis di jurnal ini, maka kita harus mampu menulis sesuai dengan template jurnal. Template jurnalnya kita klik, nanti akan terdownload. Ya, nah, berarti kalau kita menulis di jurnal Iltizam ini, ya ini model tulisannya seperti ini. Ini ada judulnya, ya. Kita baca di sini, nanti kita download, kita file, kita download. Nah, nanti yang kita download ini sebagai bahan kita menulis di sini. Nah, yang di-download itu tadi di tugas itu dikirimkan kalau kita ingin menulis di jurnal ini. Kita kirimkan. Nah, kemudian di sini dia penulis pertama siapa, penulis kedua siapa, penulis ketiga
siapa. Tulisannya apa? Times New Roman, ukurannya 11. Ya, ini penulisnya Times New Roman ukuran 10. Harus kita sama abstraknya seperti ini. Abstraknya apa saja yang kita tulis, harus kita pahami ini. Kemudian ada abstrak. Nah, ini di sini ada abstrak dalam bentuk bahasa Inggris, tapi di sini ada abstrak dalam bentuk bahasa Indonesia. Dan ini ada pendahuluan. Kita ikuti sama seperti ini modelnya, metodenya. Kita ikuti ya kalau ada ininya, referensinya. Jadi sederhana ini. Kalau kita mau nulis di sini misalkan. Nah, terus kita ingin menulis di jurnal ini. Bagaimana caranya? Maka kita harus login dulu. Kita login, kita koresponden di sini ya. Sebagai cara kita untuk masuk, kita harus login dulu. Nanti siapa korespondennya? Kita cari di sini open access polisi, kemudian etika publikasi, kemudian cari korespondennya di sini atau kontaknya. Dia sudah menggunakan bisa Mendeley, Grammarly atau Turnitin, tool-toolnya, kemudian artikel processing change, proses perubahan artikel, kemudian kebijakan untuk plagiarism, kemudian peer review-nya siapa, open access-nya gimana, public section-nya bagaimana, kemudian nanti kita cari kontaknya di sini, misalkan di home kita cari ya, ada nggak kontaknya. Jadi kita bisa, pokoknya dicari aja ya, dicari misalkan editorial team. Nah, di sini ada editnya yang dia punya Scopus. Berarti dia editornya sudah punya Scopus ya. Ini ada nama-namanya. Ya bisa kita klik ya. Nanti kita bisa mengarah untuk bisa mengetahui korespondennya. Ya, korespondennya misalkan open access policy. Kita klik di sini. Nah, jadi ada banyak sekali ya. Jadi setiap kita coba cari jurnal yang lain lagi. Misalkan kita cari jurnal apa yang jurnalnya itu Sinta 2. Misalkan kita cari di Google itu tentang misalkan Sinta 2 PAI. Ya, Sinta 2 PAI, misal ada edukasi Islami. Ya, boleh kita klik Sinta 2. Nah, kita klik websitenya. Ini Sinta 2 punya Al-Hidayah nih. Nah, sama di sini juga kalau kita ingin menulis di sini ya. Kita lihat pertama scope-nya. Author guidance, petunjuk penulisan, kemudian scope-nya apa. Nah, di scope-nya di sini dijelaskan tentang Islamic Education, Islamic Religion Education, Islamic Education Management. Ada pendidikan Islam, ada pendidikan agama Islam, jadi ada pendidikan Islam, pendidikan agama Islam, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, kalau kita ingin menulis di sini, kita bisa login dulu. Kita bisa login dulu untuk masuk, dan kemudian juga kita bisa tahu di sini korespondennya. Nanti korespondennya, scope-nya apa kita tahu. Nah, di sini ada WA-nya, kita bisa klik untuk bisa langsung berbicara atau berkomunikasi dengan autornya. Template jurnalnya seperti tadi di sini template-nya kita download. Nah, ini berbeda template-nya antara yang tadi dengan yang ini. Nah, kita kalau ingin menulis di sini ya harus betul-betul sesuai dengan template ini. Kita download template-nya untuk kita menulis, kirimkan pada tugas artikel itu template-nya ini. Kemudian bagaimana cara kita mengirimkan? Nah, mengirimkan ini bisa klik ini ya. Biasanya klik seperti ini kita langsung bisa kontak orangnya, atau juga kita bisa melakukan login di sini atau register ya, atau login. Kalau dulu saya pernah masuk di sini. Nah, cuma saya lupa passwordnya ya, karena saya pun ada tulisan-tulisan saya di sini ya, di jurnal Sinta 2 ini. Nah, itu sepertinya ya yang terkait dengan hal-hal yang bagaimana cara kita menulis di sebuah artikel. Kira-kira mungkin ada yang ditanyakan lagi, Pak? Silakan. Ini Pak, terkait dengan tadi, apakah kita harus login terlebih dahulu atau bisa langsung? Ya. Lalu ketika kita sudah
masuk ke dalam jurnal tersebut, apakah jurnal kita yang sudah dikirimkan akan bisa diakses oleh orang lain, layaknya dicuri atau bagaimana? Ya, jadi gini, jurnal yang masuk ke tulisan yang masuk, artikel kita yang masuk ke jurnal itu melalui tahapan-tahapan koresponden. Ya, tahapannya itu sampai dinyatakan diterima. Kalau dinyatakan diterima, maka kita akan mendapatkan LOA, namanya Letter of Agreement, surat persetujuan bahwa kita diterima. Dan di situ ditentukan tanggal berapa terbitnya, beserta kita dapat link untuk mendownload atau melihat tulisan itu, dan siapapun orang yang ingin mencari itu bisa melihatnya. Nah, ketika kita kirimkan dan diterima, maka sepenuhnya itu adalah menjadi tulisan kita. Jadi kita itu bertanggung jawab pada tulisan yang kita tuliskan itu. Ya, jadi selama belum diterbitkan itu belum bisa diakses oleh siapapun. Dan kalau ada perbaikan, maka autornya, chief editornya, orang-orang yang berkecimpung dalam jurnal itu mengembalikan, ya. Jadi mereka tidak berhak mengubah tulisan kita, dan mereka mengembalikan sambil memberikan catatan perbaikan apa saja yang harus kita lakukan. Misalkan judulnya harus lebih disingkat, atau misalkan penulisannya harus sesuai dengan template, ya. Itu korespondennya seperti itu. Kemudian itu perbaikan itu bisa 2, 3, 4 kali, ya. Perbaikannya itu bisa beberapa kali. Nah, ketika perbaikannya dianggap sudah cukup, maka kemudian kita akan diberikan tulisan Anda sudah siap dan akan diterbitkan. Biasanya kalau jurnal tersebut memerlukan pembiayaan, kita juga akan diberitahukan dengan biaya sekian-sekian. Nah, ketika kita membayar, maka kemudian kita diterbitkan LOA, dan itulah kemudian yang dijadikan dasar bahwa tulisan kita sudah diterbitkan dan siap dipublikasikan pada tanggal sekian-sekian, dan suratnya itu, ya, itu dijadikan bukti kepada penguji bahwa tulisan saya sudah siap untuk diterbitkan. Jadi kalau pertanyaannya apakah itu menjadi hak kita, itu tetap menjadi hak kita untuk menulis di jurnal tersebut. Namun kita kalau punya tulisan itu jangan kirimkan barang-barang di banyak jurnal, nggak boleh. Fokus ke satu jurnal. Ketika ditolak oleh satu jurnal, bisa pindah ke jurnal yang lain dengan catatan sudah ditolak, ya, ditolak. Bisa pindah ke jurnal yang lain. Namun setiap jurnal itu kan punya gaya metode sitasi yang berbeda. Nah, karena itu saya sarankan saudara-saudara itu menulis dengan menggunakan aplikasi, sehingga ketika berubah satu metode dari metode lain, itu tinggal mengklik sehingga berubah secara otomatis. Nah, karena itu harus menguasai bagaimana menulis artikel itu dengan menggunakan sitasi yang sudah ada, gitu ya, menggunakan aplikasi-aplikasi. Itu mungkin Pak Ahmad Fahrul atau namanya tadi siapa, Pak Reja, Pak Reja. Pak Reja, ya, karena saya yang tampil akunnya, ya, silakan. Iya, Itu mungkin ada lagi mungkin yang lain, kalaupun nanti kurang jelas kita bisa berkabar atau bisa kirim komentar di kelas kita. Mungkin dari yang lain yang ditanyakan? Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Kemudian dari Fani, ada Fani Fadila? Novi Vistari, ada Novi? Hadir, Pak. Maaf, Hadir. Bapak, saya ingin bertanya, Ya, kalau silakan. misalkan kita lewat kampus SIFA itu dibatasin nggak Pak orangnya, Pak, kalau untuk ini jurnalnya? Ya, jadi gini, ada etik publikasi. Rata-rata jurnal itu terbitnya dalam 1 tahun, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, rata-rata 2 kali. Nah, misalkan dalam 1 kali terbit itu sekitar 6 atau 10 artikel. Maka ketika pada volume tertentu sudah terpenuhi, maka kita akan ditayangkan pada volume selanjutnya. Namun, ya,
biasanya jurnal itu menampung tulisan-tulisan mahasiswa, namun diterbitkannya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan publik etik ya, ada etika publikasi di setiap jurnal itu yang perlu dipahami. Jadi kalau misalkan ada jurnal yang bilang pengurusnya ini sudah penuh ya, kita harus cari ke tempat yang lain ya, karena memang menunggunya lama. Nah seperti itu mungkin. Itu Bu Fani ya. Bu Baik, Fani, Bapak, Bu Novi. sorry. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, jadi jurnal itu memang saat ini banyak sekali orang-orang yang bikin artikel, namun juga memang ada seleksi tersendiri ya. Untuk artikel itu bisa ditulis atau bisa diterima dan dipublikasikan. Nah, ketika dipublikasikan, maka artikel kita itu bisa diindeks ya oleh portal Garuda, oleh Morarep, oleh Morabes, dan seterusnya, sehingga orang-orang yang meneliti dengan tema yang sama, biasanya artikel kita itu dijadikan rujukan. Nah, karena itu ketika saudara menulis artikel, harus memiliki akun di Google Scholar, akun di Sinta, akun di Garuda, dan lainnya. Itu ya, apa kira-kira terkait dengan materi kali ini. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Bapak ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Ini sebelumnya Pak ya, mohon maaf, saya juga baru hadir ya. Ini Pak, saya ingin bertanya, untuk penguploadan jurnal itu ditentukan websitenya oleh kampus atau gimana kita untuk menguploadnya Pak? Ya, kalau untuk bagaimana menguploadnya itu diserahkan kepada mahasiswa. Yang penting harus memahami pertama rumpun ilmu. Yang kedua, jurnal-jurnal yang serumpun dengan ilmu yang kita bidangi. Yang ketiga, untuk mengupload itu sesuai dengan template jurnal. Template jurnal didapatkan dari website jurnal. Setelah website jurnal kita download, kita sesuaikan dengan template tulisan kita dengan template itu. Kalau sudah sesuai, kita teliti ternyata sudah sesuai, kita kirimkan. Kirimnya bisa melalui login tadi atau juga melalui WA kalau memang mereka ada WA resminya ya, untuk memudahkan penyampaian jurnal. Kalaupun nanti ditolak, maka kemudian jurnal kita dikembalikan lagi untuk diperbaiki. Kirim lagi, ditolak lagi, diperbaiki lagi. Kadang-kadang mereka memiliki catatan untuk memperbaiki. Kenapa? Karena tim jurnal itu tidak berhak untuk mengubah jurnal kita. Mereka hanya memberitahu hal apa saja yang harus diperbaiki. Adapun jurnal yang langsung menolak, tidak cocok dan tidak dimungkinkan lagi untuk dikirim di jurnal tersebut. Nah, segitu itu, Igna ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama semuanya. Oke teman-teman semua, itu saja ya pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan berkecil hati, tetap semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ya. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, berkah ya. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.